Jadi pertama-tama kita mencari rata-rata dari satu family. Setelah dapat rata-ratanya, ini kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, rata-rata ini untuk meng-cut off dari satu family. Kita ambil yang di atas 14,83 ini. Itu di paste, lanjut ke seleksi family. Sama di sini juga mencari rata-rata dari family A. Setelah dapat rata-ratanya, itu kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Hal yang sama juga dilakukan pada family B, kita cari rata-ratanya dulu. Setelah mendapatkan rata-ratanya, kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu di family C juga sama mencari rata-ratanya. Setelah mendapatkan rata-ratanya, terus diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, di sini ada hasil seleksi, itu diambil dari family yang paling unggul di antara family lainnya. Di sini menggunakan family B, karena memiliki rata-rata 16,99. Itu di paste. Nah, habis itu ada within family, itu diambil 10 family unggul dari setiap family-nya. Di sini family A diambil 10, lalu lanjut family B diambil 10 juga yang paling unggul, dan nanti dilanjut ke family C 10 juga yang paling unggul. Nah, lanjut ke bobot G3 family A. Di sini sama mencari rata-ratanya terlebih dahulu dari family A. Setelah mendapatkan rata-rata, diurutkan juga dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, setelah itu diambil 10 yang paling unggul untuk ditaruh di generasi 0. Nah, di sini juga kita cari rata-ratanya dari 10 yang terbaik ini. Lalu mencari standar deviasinya juga dari 10 yang unggul ini. Nah, ini dikecilkan karena kita menggunakan dua angka di belakang koma. Nah, di sini dengan ada rumus norm in, terus random. Nah, ini tuh kita memperkirakan generasi selanjutnya dari si generasi nol ini. Diambil rata-rata dari generasi nol dan standar deviasinya. Angka di ini akan random terus berubah-ubah karena kita masih memperkirakan si generasi selanjutnya. Lalu di paste sebelahnya diurutkan juga dari yang terbesar hingga yang terkecil. Terus dicari rata-ratanya. Nah, di sini kita urutin lagi. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Ctrl Z dulu. Nah, di sini ulang kita copy G1, lalu kita paste values agar si angka ini tidak berubah-ubah lagi. Diulangi, kita urutkan lagi dari yang terbesar hingga yang terkecil, lalu dicari rata-ratanya lagi. Nah, lalu ini kita ubah dulu, kita perkecil karena kita menggunakan dua angka di belakang koma. Di rata-ratanya juga kita ubah dulu. Nah, setelah itu kita ambil 10 yang paling unggul buat di hasil seleksi.
Ini kita copy paste. Nah, setelah itu dicari rata-ratanya dari hasil seleksi yang 10 yang paling unggul ini. Standar deviasinya juga sama, kita cari dari yang hasil seleksi ini. Kita kecilkan dulu angka standar deviasinya. Nah, setelah itu untuk generasi kedua sama rumusnya eh, norm in terus rand. Nah, lalu kita ambil dari rata-rata dari hasil seleksi yang generasi satu tadi yang paling unggul. Juga ini F4 agar tidak berubah. Dan standar deviasinya juga dimasukin. Nah, di sini kita mendapatkan perkiraan untuk generasi keduanya. Selanjutnya kita pindahkan dulu, copy, terus paste values di generasi ini. Nah, agar angkanya tidak berubah. Lalu kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil lagi. Lalu sama kita cari rata-rata dari generasi kedua ini. Drag ke bawah. Habis itu di enter. Habis itu kita kecilin dulu ini angkanya. Karena kita menggunakan dua angka di belakang koma. Kita urutin dari yang... Ntar ini ada sedikit kesalahan. Nah, karena udah. Lalu ini kita kecilin lagi dua angka di belakang koma. Habis itu kita ambil 10 yang paling unggul untuk di hasil seleksi generasi kedua. Kita paste. Habis itu kita cari rata-ratanya lagi dari hasil seleksi kedua ini. Dan kita cari standar deviasinya juga. Kita kecilin dulu angkanya. Dua angka di belakang koma. Nah, sama di generasi ketiga juga kita norm terus in terus rand. Dan, nah, kita ambil dari rata-rata generasi kedua karena untuk memperkirakan hasil generasi ketiga di drag ke bawah. Lalu kita copy, pindahkan ke sebelahnya, terus paste values. Itu kita kecilin dulu angkanya, dua angka di belakang koma. Habis itu diurutin tadi. Habis itu mencari rata-ratanya di generasi ketiga ini. Ini diambil 10 yang paling unggul. Lalu kita mencari rata-ratanya lagi. Lalu cari standar deviasinya juga. Nah, di sini kita drag lagi ya karena ini berubah angkanya nggak sesuai dari urutan terbesar hingga terkecil. Kita urutin lagi. Nanti berubah ke rata-rata dan yang lain. Nah, ini udah benar. So, kita kecilin standar deviasinya. Dua angka di belakang koma. Terus selanjutnya ke genetic gain. Di genetic gain ini kita kecilin dulu rata-ratanya karena kita menggunakan dua angka di belakang koma. Lalu di sini genetic gain persen, rumusnya sama dengan eh, G G1 itu dikurang G3 G0 itu dibagi G0 lagi habis itu dikali dengan 100. Genetic gain persen ini dilakukan untuk mengetahui eh,
persentase pertumbuhan dari setiap generasi ke generasi selanjutnya. Ini tinggal di drag ke bawah. Nah, terus kita kecilin lagi. Nah, sama juga dilakukan ini G1 dikurang dengan G0. Habis itu dibagi dengan G0 lagi dikali dengan 100. Itu kita drag ke bawah, itu dikecilin angkanya. Selanjutnya di sini hasil seleksi C3 kita kecilin dulu angkanya. Habis itu pembulatan dengan rumus round eh, si hasil seleksi G3 ini di drag. Habis itu titik koma 2 dalam kurung. Nah, habis itu di drag ke bawah langsung. Nah, untuk ukuran sama dengan di sini kita langsung copy si dari pembulatannya. Kita paste ke ukuran. Kita paste values. Nah, ini kita tambahin tabelnya dulu. Karena ini belum semuanya. All borders. Nah, itu dijumlah sama dengan count if kita drag si pembulatan lalu eh, titik koma ini menggunakan F4 untuk menambahkan dolarnya. Titik koma ini kita S10 yaitu ukuran yang pertamanya. Itu di kurung enter. Di drag aja ke bawah. Selanjutnya kita mencari garis rata-rata sama dengan average. Habis itu kita drag si ukurannya, drag aja langsung ke bawah. Habis itu yang Y-nya ini eh, 4 dan 0. Habis itu kita mau membuat grafik. Di sini rekomen chart. Pencet oke. Kita pindahin dulu. Terus kita pindahin ke bawah. Habis itu select data. Habis itu add series X values ini kita isi dengan rata-rata garis rata-rata si X. Habis itu yang garis Y-nya juga di ini dan ini ada hasil grafiknya.